Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai pada bab terakhir pelajaran fikih, yaitu tentang harta warisan. Untuk itu, simaklah penjelasan berikut ini. Pengertian harta waris. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari miros yang dimaknai dengan maurus, yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Istilah-istilah dalam ilmu waris. Yang pertama adalah muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta waris. Yang kedua, waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan. Yang ketiga, miros adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, disebut juga dengan maurus. Rukun waris. Yang pertama, rukun waris adalah harta warisan, yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris. Yang kedua, pewaris. Orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Tiga, ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau keturunan, disebut juga dengan nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris, dan beragama Islam. Sebab-sebab menerima dan tidak dapat menerima harta waris. Sebab dapat menerimanya, yang pertama, karena hubungan keturunan atau kekerabatan, disebut juga dengan nasab. Yang kedua, hubungan perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, hubungan memerdekakan budak atau wala. Dan yang terakhir adalah hubungan agama. Sedangkan sebab-sebab tidak menerima waris, yang pertama, karena membunuh. Yang kedua, karena perbedaan agama. Dan yang ketiga, murtad. Yang terakhir adalah adanya perbudakan. Ashabul wurud. Dari ahli waris laki-laki ada 15, mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, orang laki-laki yang memerdekakan budak. Yang item nomor 4, yaitu kakek dari bapak, itu maksudnya adalah bapaknya bapak, atau disebut juga dengan kakek. Jika ahli waris laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima ada 3 orang, yaitu pertama bapak, kedua anak laki-laki, dan yang ketiga adalah suami. Untuk ahli waris dari perempuan itu ada 10 penerima. Yang pertama yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ibu, ibu dari bapak, ibu dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan orang perempuan yang memerdekakan budak. Jika 10 penerima itu ada semua, maka yang berhak menerima adalah 1 ibu, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat istri, dan yang kelima saudara perempuan sekandung.
Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semua, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Adapun pembagian warisannya itu yang ditentukan ada 6 bagian. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/3, yang ketiga 1/4, yang kelima 1/6, yang kelima 1/8, yang keenam 2/3. Pembagian harta waris. Yang pertama adalah asobah, yang terdiri dari golongan penerima laki-laki. Yang pertama asobah adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah atau paman. Golongan ahli waris asobah bisa mendapatkan warisan dalam 2 kondisi, yakni ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris, maka ia mendapat semua harta warisan yang ada. Ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan ashabul furud, ahli waris yang memiliki bagian pasti, maka ia mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada ashabul furud. Tapi dalam suatu kondisi bisa jadi asobah ini tidak mendapatkan sama sekali karena memang tidak ada sisa setelah dibagi oleh ashabul furud. Pembagian bagi ashabul furud dibagi menjadi 6. Yang pertama 1/8 itu untuk istri jika ada anak. 1/6 terdiri dari ayah jika ada anak laki-laki, jika ada anak untuk ibu, kakek jika tidak ada ayah, nenek jika tidak ada ibu, saudara laki-laki atau perempuan seibu, seorang saudara perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak kandung, saudara seayah. 1/3 itu untuk ibu jika tidak ada anak. Kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada anak, ibu dapat 1/3. Yang kedua untuk 2 saudara seibu, yang dapat bagian 1/4 yaitu suami jika ada anak. Jika tidak ada anak, maka suami akan mendapatkan setengah. Yang kedua yang dapat 1/4 adalah istri jika tidak ada anak. Yang dapat bagian setengah yaitu seorang anak perempuan tunggal, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, suami jika tidak ada anak, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah. Dan yang dapat 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan lebih dari anak laki-laki, 2 saudara kandung atau lebih, 2 saudara seayah atau lebih. Cara menghitung harta waris. Yang pertama, tentukan penerima warisnya serta bagian yang didapatkan. Yang kedua, samakan nilai penyebut pecahnya untuk mengetahui bagian dari asobah. Rumusnya, harta waris sama dengan bagian ahli waris dikali jumlah harta warisan. Contohnya, Upin meninggal dunia karena sakit. Sebagai seorang suami yang rajin bekerja, ia mewariskan harta sebesar 200 juta rupiah. Ia meninggalkan seorang istri dan 1 anak perempuan. Ia juga memiliki seorang saudara laki-laki. Maka bagian masing-masing ahli waris adalah istri dapat 1/8 sehingga mendapatkan 25 juta. Anak perempuan tunggal mendapatkan setengah sehingga dia mendapatkan 100 juta. Nah, saudara laki-laki sebagai asobah
itu mendapatkan 3/8 dan dia mendapatkan 75 juta. Bagaimana cara mendapatkan 3/8-nya? Caranya bagian asobah yaitu 1 dikurangi penjumlahan bagian ahli waris yang telah diketahui ketentuannya atau penjumlahan dari ashabul furud yang telah diketahui jumlahnya. Rumusnya yaitu saudara laki-laki bagiannya 1 dikurangi 1/8 ditambah 1/2 sama dengan 1 dikurangi 1/8 ditambah 4/8. Dari mana 4/8? Itu dari penyamaan penyebut. Kita cari KPK-nya 8 dan 2, yaitu 8 KPK-nya. Maka 1/8-nya tetap dan yang setengah menjadi 4/8, karena 4/8 itu juga setengah atau 1/2. Kemudian 1 dikurangi 5/8. Dari mana 5/8? 1/8 ditambah 4/8 sama dengan 5/8. Sehingga yang 1 tadi kita ubah sesuai dengan penyebut yang mengurangi. Karena yang mengurangi penyebutnya 8, maka 1 diubah menjadi 8/8 dikurangi 5/8. Kalau penyebutnya 6, berarti 1 diubah menjadi 6/6. Kalau penyebutnya 12, berarti 1 diubah menjadi 12/12. Jadi tergantung penyebutnya berapa, sehingga ditemukan bagian dari saudara laki-laki adalah 3/8. Tugas kalian, kerjakan tugas berikut ini dalam selembar kertas. Bu Lastri meninggal dunia karena sakit. Ia meninggalkan harta warisan sebesar 200 juta rupiah. Ia memiliki beberapa ahli waris, yaitu suami, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Yang kedua, Pak Sultan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki. Harta waris yang ditinggalkan sebesar 100 juta rupiah. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris. Selamat mengerjakan. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Jangan bermain HP terus. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.